Saya merintahkan prajurit saya nonton, itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya. Nah, lebih baik kalau ada versi yang paling baru agar lebih kekinian bisa masuk ke generasi-generasi milenial. G30 SPKI Jalan Buntu Rekonsiliasi. Saya minta satu kalimat dulu dari Pak Ilham. Sesulit apapun, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Pak Kiki? Rekonsiliasi antar siapa? Oke, Pak Kiflan. Harus dilaksanakan, namanya kita bukan rekonsiliasi, kalau dari saya namanya islah. Oke, Pak Rusdi. Fakta sejarah tidak bisa dirubah. Oke, itu pendapat dari 4 narasumber saya malam hari ini, pemirsa. Yang jelas di setiap bulan September, setiap tahunnya, situasi atau suhu ini agak cukup memanas berkaitan dengan 30 September /PKI. Dan bahkan untuk tahun ini, rencana penayangan ulang film G30 SPKI mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat. Apakah benar akhirnya Jalan Buntu akan menjadi pilihan terhadap rekonsiliasi antara korban gerakan 30 September PKI dan juga ex-PKI serta anak cucu PKI? Kita akan membahasnya di dua sisi malam ini. Bersama saya, Dwi Anggia. Kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Ya, terima kasih sudah hadir 4 orang narasumber saya. Ada Pak Ilham Aidit, putra dari DN Aidit, Pak Hermawan Sulistyo atau Pak Kiki, peneliti LIPI, dan di sebelah kiri saya ada Pak Mejen Purnawirawan, Kiflan Zen, yang juga dulu anggota PI ya Pak ya, dan HMI juga. Ada Pak Rusdi Hussein, sejarawan. Sebelumnya saya mau ke Pak Ilham dulu. Sebenarnya sebelum kita menyentuh ke rekonsiliasi, saya ingin tahu dulu apa yang menjadi penolakan keluarga untuk penayangan kembali film G30 SPKI? Ada beberapa ya. Tapi sebetulnya penolakan itu bukan lebih karena personal, tapi saya melihat bahwa kepentingan ke depan, untuk generasi muda mendatang itu penting sekali untuk melihat sebuah film sejarah yang objektif, yang tidak penuh dengan kekerasan. Adegan dalam film itu penuh dengan kekerasan sehingga mendapat resistensi juga dari lembaga perlindungan anak, ya, itu contohnya. Kemudian juga ada beberapa segmen, kalau saya perhatikan, saya hafal sekali ceritanya dari ujung ke ujung ya, karena sekian lama saya nggak suka film itu, tapi saya coba melihat, gitu. Saya memaksa melihat dan akhirnya saya jadi terbiasa. Seperti segmen di Lubang Buaya. Segmen di Lubang Buaya itu menurut saya, kalau yang lain oke, ada beberapa yang saya pikir seperti Sesuai fakta. Sesuai fakta, misalnya penculikan di rumahnya Pak Sutoyo atau Panjaitan atau Jenderal Nasution itu memang sesuai dengan fakta. Tetapi khusus Lubang Buaya itu menurut saya sangat rekayasa. Satu hal yang paling jelas misalnya gini. Ini saya bicara Lubang Buaya ya, saya tidak mengkomplain untuk seluruh film, tapi segmen Lubang Buaya itu penuh rekayasa. Seperti contohnya. Bagian mana menurut Anda penuh rekayasa? Kalau kita ikuti di Lubang Buaya itu ada tarian harum bunga, kemudian ada nyari genjer-genjer, penuh obor dan sebagainya. Pernah ada kesaksian seorang ini
dalam penyataannya. Seorang polisi bernama Satiman kalau salah. Sukitman. Oh, Sukitman. Dia terbawa oleh mobil penculik waktu dia ronda pakai sepeda. Kemudian dia akhirnya terbawa sampai ke Halim, Lubang Buaya, dan dia memberi kesaksian. Kira-kira kesaksiannya gini, malam itu dingin sekali, sepi, gelap. Hanya ada beberapa serdadu yang mondar-mandir dan sebagainya. Tidak jauh dari situ ada sebuah rumah dengan lampu, satu lampu. Kemudian tidak jauh dari situ ada dua rumah, satu menyala lampunya, satu tidak. Dan lebih jauh dari situ ada satu lampu. Suasana sangat mencekam. Jelas di situ bahwa di Lubang Buaya saat itu tidak ada tari genjar-genjar. Oh, tari harum bunga dan sebagainya. Itu contoh ya. Kemudian suasana penyiksaan, bentak dan sebagainya. Suasana hening, tapi memang terjadi orang dibunuh. Jadi penyiksaannya ada di sana? Bukan penyiksaan, bahwa itu semua dilakukan di DOR. Ya, kemudian sedikit lagi. Visum et repertum. Pada saat itu sebetulnya menunjukkan bahwa tidak ada kelamin yang dipotong, mata yang dicongkel. Clear gitu. Itu semua orang akhirnya juga tahu. Tapi saat itu dokumen itu ditutup. Tapi ada hasil visum yang saya baca juga, ada mata yang ada peluru di mata salah satu jenderal itu. Tapi sebetulnya saya nggak tahu itu apakah itu muncul. Tapi yang jelas yang asli itu menyatakan bahwa itu tidak ada. Dan banyak pihak bahwa tubuhnya lebam, mereka lebam itu dan sedikit mulai membusuk. Betul, karena mereka dimasukkan ke dalam lubang. Saya cuma pengen bilang satu kalimat lagi. Dari cerita di Lubang Buaya yang begitu dramatis, itulah kemarahan itu luar biasa. Kemarahan yang luar biasa itu menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita sejak tahun 84 sampai dengan reformasi. Baik Pak Ilham. Pak Kiflan, film tersebut tidak objektif, ada beberapa yang tidak akurat dan ada yang direkayasa. Tanggapan Anda? Itu kan sehingga tidak bisa diulang ulang. Pandangan yang berdasarkan, tapi Sukitman juga memberikan kesaksian. Ada pada tulisannya dia, kesaksiannya juga, dia menyatakan ada kejadian itu. Ada nari-nari, ada nyanyi genjer-genjer, ada pada satu pihak dia ngomong begitu. Dan film ini kan risetnya 2 tahun. Arifin C. Nur itu dia 2 tahun dia melakukan riset. Bagaimana situasi orang yang kejadian itu, bagaimana keluarga yang korban. Semua dia riset 2 tahun baru dia lakukan. Jadi tidak ada tekanan-tekanan. Itu yang kita baca di dalam sejarah. Jadi kejadian bahwa mengenai lebam dan tidaknya itu karena dia juga melakukan penelitian. Nah, kalau dengan penelitian ini sepihak katanya Ilham, wah itu nggak benar. Gitu. Kita serahkan sajalah kepada sejarah kebenaran bahwa satu pihak mengatakan iya, satu pihak menyatakan tidak. Tapi kalau dengan data-data yang dapat tercatat ya pada hasil sidang Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa yang diperintahkan oleh Bung Karno. Jadi Mahkamah Militer Luar Biasa itu sah. Karena itu diperintahkan oleh Bung Karno dan dibentuk oleh Kamtib atau Pak Harto. Ya, karena itu adalah pemberontakan, maka yang bertindak adalah pengadilan makar. Pengadilan makar itu adalah Mahkamah Militer. Karena pemberontakan itu bersenjata, itu militer, jadi Mahkamah Militer. Itu juga perintah Bung Karno. Data-data semuanya itu datang dari saksi itu berbicara semua. Tapi bagaimana dengan hasil visum yang katanya tidak ada? Saya sedikit 30 detik saja. Begini. Arifin C. Nur kemarin di TV yang sama, TV Bandung, mengakui bahwa film itu tidak sempat melakukan riset kepada orang PKI. Dan satu-satunya, bayangkan film sebesar itu yang mewarnai Indonesia begitu ya, hanya melakukan satu riset dengan Syam Kamaruzaman. Dan Arifin C. Nur menceritakan gesturnya Syam Kamaruzaman itu sangat pasif. Begitu banyak kata-kata, ya biasa-biasa saja, ya biasa. Bayangkan. Film yang begitu menggetarkan, ya, itu diriset dengan sangat hanya satu orang saja. Coba kita bayangkan ya, sebentar, Pak Ilham. Jadi kalau berbicara soal fakta sejarah, apakah benar tidak terwakilkan fakta sejarah itu dalam film itu, atau memang tidak akurat, atau memang benar seperti katanya kurang riset dan lain-lain? Ya tentu saja, mestinya pada saat itu ada kesempatan pembuat film untuk melakukan riset ya. Terutama dari bahan-bahan yang pada saat itu masih fresh. Ya, meskipun itu tahun 84 ya. Itu hampir 20 tahun daripada kejadian yang sebenarnya. Kita tahu sempat dikumpulkan banyak data ya.
Tetapi apapun juga namanya, saya ingin menggarisbawahi bahwa film itu dibuat menurut pesanan untuk tujuan tertentu. Jadi Pesanan siapa untuk tujuan tertentu apa, Pak? ya Anda kan bisa nilai sendiri. Jadi artinya itu dibikin film itu di zaman Orde Baru dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya rasa pada saat itu pemerintah Orde Baru banyak mengalami juga kendala-kendala dalam rangka menceritakan kembali peristiwa-peristiwa terkait. Jadi kalau lorong sejarah yang sudah panjang, sekarang kita mau menilai ulang lagi, lebih parah lagi untuk kita mencari data itu. Tapi Sumber ini harus data. diusahakan. Kenapa enggak? Bisa. Ya, kalau Anda lihat dalam Facebook saya juga saya masukkan, saya bawa juga beberapa film ini mengenai contohnya saja, ya kan, tuduhan bahwa saya Presiden Bung Karno terlibat, nggak ada bukti. Bahkan bisa dari tanda-tanda yang jelas saja beliau mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto. Pertanda bahwasanya Bung Karno pada saat terakhir sekalipun beliau pada tahun itu 66 menyatakan bahwasanya dia nggak terlibat. Pak Kiki, kalau Anda melihat apakah memang tidak perlu diputar ulang film ini karena masalah keakurasian datanya diragukan? Atau ada Kalau faktor saya lain? Atau bikin memang tidak film perlu baru, sekarang dibikin lagi? bikin ini semua suruh nonton semua filmnya. Silakan menilai publik gitu. Itu akan mencerdaskan bangsa ini. Tadi Ilham ngomong tentang kasus di Halim, ya, di Lubang Buaya. Itu ada pengaku testimoni Gatot Soekresno waktu sidang Mahmilub kedua. Dan itu dibukukan. Dan saya baca sendiri visum aslinya, memang tidak ada. Semua mati ditembak. Tidak ada penyiksaan di situ? Nggak ada. Itu luka-luka itu ketika dimasukkan karena lubangnya kecil. Itu dimuat di jurnal Cornell tahun 87. Tapi kalau lebih dari itu tidak. Kenapa? Saya mendapat pengakuan tertulis dari Benedict Anderson bahwa analisisnya salah. Nah, itu temuan ketika saya riset untuk buku ini. Saya menulis disertasi 20 tahun saya riset tentang kasus 65, khususnya pembunuhan. Nah, apa yang saya dapatkan? Saya korespondensi dengan waktu itu masih snail mail ya, belum ada email, dengan Ben Anderson, salah satu dari 3 penulis buku Cornell Paper. Benedict Anderson, Frederick Bunnell, dan Ruth McVeigh. Dan saya menggunakan kantornya dan seluruh dokumen Mahmilub yang dibawa ke sana oleh Ali Murtopo waktu itu. Nah, apa temuan dari dokumen Mahmilub itu? jadi dibawa semua ke sana. Saya ingat betul Ali Murtopo, Benny Murdani, kemudian Nugroho Susanto. Ini salah, ini Cornell Paper. Kemudian Ben bilang kami akademisi, kami mau mengubah pandangan kami kalau ada bukti. Dibawalah dokumen-dokumen. Pertama itu ada 4 koper ke sana, risalah-risalah Mahmilub yang dilakukan terbuka. Mahmilub itu ditonton orang asing, ada Harold Crouch, ada ini, sangat terbuka dan diterbitkan dalam seri penerbitan Angkatan Darat tanpa diedit. Masih ada coretan-coretan tangannya. Ini menarik untuk saya, dan di pengantar Angkatan Darat itu supaya rakyat tahu gitu. Dan itu terbuka. Ketika dibawa ke sana, Ruth McVeigh dari Itali balik lagi ke Cornell untuk mempelajari dokumen-dokumen ini. Frederick Bunnell waktu itu masih di Hawaii dengan Ben Anderson. Terus proyek itu nggak berlanjut. Kenapa? Mereka harus mengubah pandangannya setelah membaca itu. Tidak pernah disentuh lagi. Saya orang pertama yang nyentuh dan mungkin orang terakhir. Kenapa akhirnya mereka merubah pandangannya, Pak Kiki? Ada temuan karena apa? memang salah. Benedict Anderson salah. Kalau internal affairs Angkatan Darat, PKI tidak terlibat, semua risalah itu membuktikan, semua sidang juga membuktikan bahwa mereka terlibat, hanya minta perlakuannya itu seperti terhadap PSI pada tahun 63. Kami bersalah, tapi partai kami tidak bersalah, jadi jangan dimatiin partainya, kira-kira begitulah. Nah, tapi ini kan karena harus mengubah, nggak mau. Ketika korespondensi, dia menulis salah, saya yang benar, ini kritik kamu semua benar, Ki, gitu.
saya cantumkan di disertasi. Oke. Pembimbing saya nanya, Ki, kamu mesti minta izin tertulis dari Ben. Saya galau karena saya sharing kantornya Benedict Anderson dengan asistennya dan muridnya Amrih Widodo. Amrih, ini gimana nih? Dia bilang, muat aja, nggak apa-apa. Ben itu raksasa, orang besar. Dia nggak akan jadi kecil hanya karena mengaku salah. Oke. Tapi ujungnya saya kirim surat dan dia menolak untuk dicantumkan. Baik, tahan dulu sampai di sana. Ya. Saya mau tanya, Ben Anderson tuh dia tidak mengaku salah, pokok pikirannya apa tentang Dia itu? mengaku salah, tapi tidak mau pengakuannya saya cantumkan. Isi yang dia tulis itu apa? Kok dia aku salah, tapi nggak mau nulis. Angka pembunuhan, ya. Ada keterlibatan PKI di situ. Terus kemudian di atas itu hanya internal affairs of the army gitu, hanya persoalan internal angkatan darat. Itu tidak. Tapi salah aja, berarti dia ngaku bahwa dia punya pikiran itu salah ya? Salah. Kenapa salahnya? Karena itu ditulis tahun 69 ketika prosesnya masih berlangsung. Nah, mungkin satu gini. Kita lanjutkan nanti Pak Kiflan. Oh, iya, Maaf, oke. kita harus jeda dulu. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.